meluangkan waktunya di tengah kesibukan masjid berbagi ilmunya kepada kita. Mari nanti kita saksikan, kita dengarkan dengan hati yang luas. Semoga ilmu yang beliau sampaikan senantiasa bermanfaat buat kita, dan semoga berimbas kepada jariah yang kelak akan dirasakan Habib Nizar mulai saat ini sampai nanti kelak bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hal lagi, titip doa ibu-ibu untuk saat ini mungkin perangkat-perangkat dari yayasan ini yang mungkin sedang sakit atau mungkin sedang dalam ujian Allah Ta'ala, minta doanya saja semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini salah satu koordinator Bu Tami mungkin sedang disayang Allah dalam kondisi sakit. Semoga doa-doa ibu menjadi jalan pengabulan sehingga beliau bisa sehat kembali, bisa ibadah kembali, bisa ketemu kita kembali. Mari kita dengarkan dengan hati yang teduh tausiah agama dari Al-Ustadz Al-Habib Nizar dari Forum Umat Islam Bersatu. Semoga bisa bermanfaat buat kita. Kepada Ustadz Al-Habib Nizar, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu tatap muka dan saling kasih mengasihi. Yang mana dalam undangan ini saya kemarin tidak mengira akan hadir dalam sore hari ini. Tadi pagi saya di SMS oleh Ahina Amirul untuk memberikan sedikit masukan dan juga bimbingan kepada semuanya. Padahal kita ini sama-sama orang Bangil. Saya asli Bangil dan alhamdulillah sama teman-teman Forum Umat Islam Bersatu dikasih amanat untuk memimpin pimpinan sebagai ketua umum Forum Umat Islam Bersatu, yang mana Forum Umat Islam Bersatu itu terdiri dari beberapa ormas, yang mana ormas yang besar di dalam tubuh Islam, khususnya di kota Bangil. Yang dulu Bangil ini dikenal dengan anti tahlil atau hobi tahlil atau suka ziarah atau anti ziarah, sekarang alhamdulillah itu semua tidak ada. Sekarang bersatu atas nama umat Islam. Jadi di dalam Forum Umat Islam Bersatu itu gabungan dari Aswaja, mungkin sudah kenal semua Aswaja Bangil, yang mana beliau pimpinannya yaitu Kiai Haji Nur Khalis Mustari dan saya Al-Fakih sebagai ketua harian. Dan Aswaja ini dikenal sangat kental terhadap aliran Syiah, dan Bangil ini pusat pabriknya Syiah. Kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sangat mencintai para sahabat, yang sangat mencintai keluarga Nabi, ini sama orang-orang Syiah ini akan dihilangkan semua. Para sahabat akan dikafirkan, para sahabat akan dimurtadkan, para sahabat tidak diakui sama mereka semua, dan para Ahlul Bait juga tidak diakui. Jadi ini tugas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kedua, di dalam Forum Umat Islam Bersatu ini, di dalamnya ada Aswaja dan juga Masjid Manarul Islam dan juga Forum FPI, yang mana sekarang diganti nama Forum Persaudaraan Islam. Kemudian ada Masjid Hidayatullah dan juga Masjid Ariyad dan Masjid Agung Bangil, dan gabungan dari beberapa ormas yang ada di Bangil, yang dulu tidak menyatu, yang dulu saling menjauh, yang dulu saling bermusuhan. Sekarang alhamdulillah semuanya bergandengan tangan untuk merajut dalam ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi marilah kita sesama umat Islam saling bergotong royong, saling bersatu, saling bersama-sama dalam menegakkan akidah Ahlus Sunnah ini. Karena di dalam Islam itu pondasinya ada 4 ibu-ibu ya. Seperti contohnya meja, kursi, semuanya kakinya 4. Yang mana di dalam Islam itu sudah dijelaskan. Kalau pondasi agama ini 4 ini saling menyatu, ini insya Allah Islam akan kuat dimanapun berada. Satu dalam pondasi itu yaitu siapa?
ulama. Ulama ini harus betul-betul jadi ulama. Dan sekarang ini kita ini kadang-kadang susah cari panutan ulama. Ulama sekarang ini kadang-kadang antara perbuatan dan perkataan kadang-kadang belum tentu tidak sama. Sedangkan yang di bawah ini perlu contoh qudwah hasanah. Jangan sampai kalau memang sudah mendapat gelar ulama itu harus segala sesuatunya itu harus sesuai dengan ilmu dan harus sesuai dengan tuntunan agama. Karena segala sesuatu yang sudah ditempelkan atau dilekatkan atau disandang seorang itu, contohnya ulama, harus sesuai dengan apa yang sudah diucapkan di dalam segala sesuatu penyampaiannya. Karena banyak dari antara kita ini ulama-ulama yang sekedar label, ulama-ulama yang sekedar gelar. Makanya kadang-kadang dari bawah ini kita bingung, ulama mana yang akan kita jadi panutan, ulama mana yang akan kita jadi contoh. Mengikut ulama ini seperti ini, mengikut ulama ini seperti ini. Jadi akhirnya masyarakatnya bingung. Makanya saya titip-titip kepada semuanya, kalau memang sudah mencapai gelar ulama, kalau menyandang gelar ulama atau menyandang gelar ustadz, harus betul-betul tingkah lakunya itu sesuai dengan kaidah Islam. Karena ini amanat dari Islam, amanat dari Allah. Kalau memang sudah menyandang gelar ulama atau ustadz atau asatid atau ustadzah, jadi tingkah lakunya itu harus betul-betul dijaga. Perbuatannya sebagai ulama, ucapannya, tata tuturnya, bicaranya harus dengan ilmu, harus dengan akhlak yang baik, menghormati orang yang lebih tua, yang lebih ilmu, yang lebih besar. Jadi itu. Terus kemudian terkait masalah yang nomor 2. Yang pertama tadi ulama, ya tolong diingat. Yang kedua para pejabat. Nah, kalau memang sudah jadi para pejabat ini harus betul-betul bisa mengayomi rakyatnya. Apapun itu, entah itu mulai dari bawah, dari RT, RW, kelurahan, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden dan yang lainnya harus betul-betul jaga amanat yang diembankan oleh masyarakat tadi itu. Dan sekarang ini kadang-kadang kita ini bingung, RT-nya begini, RW-nya begini, Pak Lurahnya begini, Pak Bupatinya begini, Pak Camatnya begini, Pak Gubernurnya begini. Jadi kita ini kadang-kadang mana ini patokan kita ini? Sudah kita kadang-kadang jadi RT, jadi lurah, dari yang lainnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita semua. Nah ini, jadi sebetulnya ini mau saya jabarkan agak panjang, tapi berhubung waktunya agak mepet dan keadaan hujan ini, jadi itu saja mungkin bisa dipahami ya. Jadi pertama tadi ulama harus betul-betul jadi contoh yang baik terhadap umatnya, masyarakatnya, keluarganya khususnya. Yang kedua pejabat juga harus gitu, harus bisa mengayomi, dan yang dirugikan lagi pasrah penuh pada pejabat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga para agniya, para saudagar kayanya. Banyak di antara kita saudagar kaya ini cuma menumpuk harta yang banyak, tapi tidak lihat yang di bawah ini banyak yang tidak makan. Nah, sedangkan di bawah ini perlu perhatian dari yang kaya-kaya ini. Nah, tapi di antara kita mungkin ada tetangganya yang kaya, kadang-kadang beli motor baru, beli mobil baru, tapi tidak peduli dengan apa yang harus dikeluarkan tetangganya, harus diperhatikan. Nah ini. Kemudian yang keempat, para fuqara masakin. Nah, para fuqara masakin juga begitu, kadang-kadang sudah tidak punya, kadang-kadang tidak mau ibadah. Padahal ibadah ini penting buat kita semua. Nah, kalau yang pertama tadi ulama tugasnya sudah jelas, para pejabat tanggung jawab dan tugasnya sudah jelas, para agniya sudah jelas lah. Para fuqara masakin ini tugas utama yaitu bagaimana? Ibadah, jangan sampai lepas daripada. Bukan karena tidak ada makanan akhirnya tidak ibadah, ini tambah susah lagi. Nah, makanya saya minta tolong, saya sangat bersyukur, saya sangat senang dengan acara yang diadakan oleh Yayasan Amirul Sebar Maslahat ini. Karena apa? Kita sebagai umat Islam saling mengingatkan, saling mendukung apapun yang umat Islam lakukan demi kemaslahatan umat. Karena kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mendukung? Jadi harapan kami semoga
apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh yayasan ini bisa dilanjutkan di lain waktu, di lain tempat, atau kehadap yayasan-yayasan lain yang bisa maslahat untuk fuqara masakin. Jadi juga sekali lagi untuk para fuqara masakin, jangan kekecil hati. Semua ini ada waktunya, semua ada imbalannya. Jadi apapun yang panjenengan semua lakukan ke sini, mendoakan siapa yang memberi, siapa yang mengordinir, siapa yang memfasilitasi, ini semua ada pahalanya semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi titip juga pada para fuqara masakin dan juga ini. Jadi kami sendiri sangat terima kasih dan juga malu. Karena apa? Kami belum sempat melakukan, tapi alhamdulillah yayasan ini bisa melakukan segala sesuatunya untuk umat Islam. Ini beban moral buat kami sebagai Ketua Umum Forum Islam Bersatu. Karena apa? Ini PR. Ini harus dicontohkan kalau bisa dalam waktu 1 bulan sekali, atau 2 ahad sekali, 15 hari sekali, atau dalam 1 minggu sekali. Karena walaupun bagaimana, sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti besar di sisi Allah. Jadi harapan kami semoga timbal balik. Jadi maksud dari kaki 4 tadi, para alim ulama, para pejabat, para agniya, para fuqara masakin ini saling mendukung. Ulamanya harus betul-betul jadi ulama yang baik, pejabatnya harus jadi pejabat yang baik, para agniya, para yang kaya-kaya juga harus tahu dengan yang di bawah ini perlu perhatian. Begitu juga yang di bawah harus mendoakan. Jangan lupa doa para fuqara masakin ini sangat kami perlukan. Supaya apa? Supaya saling mendukung. Jadi seperti kaki tadi tuh, satu kaki kalau tidak kuat, akhirnya meja tadi tidak mungkin bisa didudukin, atau kursi tadi tidak mungkin bisa didudukin. Jadi satu sama lain saling mengisi, satu sama lain saling membutuhkan. Jadi itu mungkin dari kami. Jadi harapan kami juga mohon maaf mungkin agak telat tadi, antum semua menunggu karena kami ada sedikit kesibukan, yang mana ini harus kami hadiri dan harus kami perhatikan. Sekecil apapun pemberian dari kami mungkin besar buat antum semua, dan juga harapan kami supaya ini bisa dilanggeng sampai yaumil qiyamah dan juga bisa manfaat buat antum semua. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas nama panitia Yayasan Amirul Sebal Maslahat. Kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair wa ahsanal jaza atas sedikit wawasan dan ilmu yang semoga bisa manfaat buat kita. Sedikit gambaran dari Forum Umat Islam Bersatu. Di situ ada beberapa ormas yang ada di Indonesia, diantaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, kemudian Forum Persaudaraan Islam, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Adalah mempersatukan hati umat masing-masing untuk dalam satu tujuan. Apa itu? Bertakwa kepada Allah dan ikuti sunnah Rasulullah, menghadapi musuh bersama. Siapa? Orang seberang. Semoga tugas mulai yang diemban FUIB di Bangil ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Minta doanya ibu-ibu. Ada 1-2 tambahan sebelum nanti ditutup oleh Habib Nizar dengan beberapa doa. Apa itu? Di antaranya satu hal yang kita minta tidak banyak. Ada 2. Yang pertama, mari saling belajar prasangka baik. Ketika melihat anak kecil, mungkin kita iri, ya Allah, maksiatnya dia masih sedikit dibandingkan saya. Ketika lihat orang tua, ya Allah, senang banget dia bisa ibadah mengikuti masa-masa akhir hidupnya. Semoga husnul khotimah. Ketika lihat orang ini, kita belajar untuk menaruh hati yang teduh, belajar prasangka baik. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada diri kita, insya Allah. Yang kedua adalah saling mendoakan. Dulu salah satu perawi hadis Sunan Abu Dawud ketika mencari ilmu, sekarang kita enak, tinggal datang ke masjid, duduk manis, dengar kajian, ada rahmat dan sakinah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sunan Abu Dawud berjalan kaki, mengarungi sungai, sehingga pernah suatu ketika beliau waktu di Sungai Dalja ikuti perahu, karena masya Allah kesalehan beliau, di seberang ada orang yang bersin.
kemudian spontan mengucap alhamdulillah. Karena kesalahan yang Allah titipkan kepada beliau tertarik dan meminta tolong kepada nahkoda kapalnya untuk berhenti, tolong aku antarkan ke sana. Nahkoda karena nggak merasa ada kepentingan dengan orang seberang, menolak. Ngapain? Tolong anterin sebentar ke si fulan yang nanti bersin. Sehingga terjadi perdebatan alot. Ya wis, bahasa kita sekarang, kamu tak kasih 1 dirham agar bisa mampir ke sana. Disepakati, mampirlah kapal itu kepada pemuda itu. Hanya untuk apa? Abu Dawud ini bilang, setelah kamu bersin, bilang alhamdulillah. Sunahnya apa? Yarhamu Allah. Kemudian pemuda itu balas, wa yuslihu lakum. Balik ke kapal, kemudian nahkoda itu bilang, kamu ngasih saya 1 dirham hanya untuk itu. Gitu. Kata Allah, singkat kata, Abu Dawud bilang, kita gak pernah tahu kesalahan kita seperti apa. Barangkali dia bisa lebih soleh dan doa dia dikabulkan sama Allah Ta'ala, sehingga mengangkat semua derajat kita atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berjalan, kemudian atas izin Allah semuanya tertidur kecuali nahkodanya. Bangun, ada satu orang yang bilang, tadi loh saya mimpi bahwa Abu Dawud diangkat Allah Ta'ala masuk ke surga karena 1 dirham. Karena yang Allah berikan kepada sahabat saat itu, semua dikasih mimpi serupa. Yang lain menyaut, iya, gue juga mimpi yang sama. Kamu iya mimpi yang sama. Itulah pentingnya untuk prasangka baik dan saling mendoakan. Bisa jadi yang duduk di sini mungkin tidak semulia dengan ibu-ibu. Bisa jadi ibu punya amalan rahasia yang dapat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa jadi kita, naudzubillah, yang maksiatnya lebih besar. Semoga bisa diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang penting, mari saling kita mendoakan satu sama lain. Bukankah kita ingin ketemu di surga bareng-bareng? Sebelum nanti ditutup oleh Habib Nizar dengan doa, mari kita saling mendoakan semoga apapun yang dihajatkan donatur saat ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga berkah rahmah doa akan kembali kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah dan semua yang hadir di sini beserta para donatur yang ikut dalam kegiatan Jumat ke Jumat. Satu hal lagi, ini Beb, kita dari kegiatan Yayasan Amr Zama Sahat dulunya 2017 mirror ke Masjid Jogokarian, dari Jumat ke Jumat dannya dinolkan. Dari mana? Pertama kita dari person ke person. Ketika ada orang titip, kita posting nambah sekian. Kemudian Jumat Kamis malam closing, pagi ditunaikan. Harapannya apa sih? Biar kas terasa kepada yang mengirim, yang menerima juga bahagia, yang mengirim mendapat faedahnya. Memang dalam perjalanan itu selalu ada rumput yang bergoyang, rumput yang tumbuh. Tapi insya Allah, bismillah, kita belajar untuk melalui itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bisa minggir sendiri. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta doanya ibu-ibu kita bisa istiqomah karena Allah Ta'ala. Karena tidak ada jaminan. Riya itu ibarat semut yang ada di batu besar di kegelapan malam. Tidak ada yang pernah tahu. Jangan sampai naudzubillah kita menjadi salah satu bahan bakar surga. Yang pertama adalah orang yang hafal Quran, ngaji, tapi karena ada riya di hatinya. Kedua, orang yang punya harta sedekah seperti ini, tapi karena kepreset niat, yaitu riya, pengen dipandang orang. Mari kita berlindung terhadap hal seperti itu. Dan yang terakhir, orang yang berjihad di jalan Allah. Dia jihad, syahid, tapi kata Allah, dusta kamu hanya ingin mendapat predikat dari manusia bahwa kamu adalah mujahid. Semoga kita dari hamba yang lama ini dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari penyakit riya itu. Dan sedikit titipan kita bisa bermanfaat buat ibu-ibu. Titip doakan kita ketemu di dunia sampai dengan di akhirat. Mohon maaf karena mungkin syawalnya terakhir. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jika ada kesalahan dari kita pribadi mohon dimaafkan. Jika ada benarnya mohon didoakan yang terbaik. Kepada Habib Nizar, mari kita berdoa bareng-bareng. Semoga di hujan yang rahmah ini di Jumat merupakan satu dari sekian waktu mustajabah. Doa dan jenengan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan kembali kepada jenengan pula. Mari Ibu dengan membuka hati berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengadakan tangan kita, semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
biasa nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi ahbabi rahmatina wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya 'adim sultan ya qadim al ihsan ya daim an ni'ma ya basid rizq ya kasil khairat ya wasi al 'ata ya dafi al bala ya sami' ad du'a ya hadiran laysa bihaib ya mawjudan inda syada'id ya khafi ya lutfi ya latif sunni ya haliman la ya'jal salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ardani sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadda wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tizalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muhniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahif yassir alaina kulli asbalika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bani wa tafsir hajatuna ilayka katsir حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف منك يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك وبحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى من الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah sedikit kegiatan dari Jumat Serasi. Semoga beras menjadi saksi. Tidak lain hanya berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala semoga hadir dalam diri kita, keluarga kita, keturunan kita dan anak-anak cucu kita yang semoga kelak tidak hanya ketemu dalam dunia tapi juga ketemu dalam yaumul akhir bersama Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan selama ini. Titip doakan ibu-ibu semoga dikabul Allah punya sekretariat sendiri. Selama ini kita mungkin dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Semoga kalau dipantaskan Allah punya sekretariat sendiri sehingga menampung kemanfaatan lebih banyak buat umat. Bismillah, saling doa mendoakan, saling memaafkan satu sama lain. Semoga usia kita, sisa umur yang Allah titipkan kepada kita menjadikan jalan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Titip doa buat abah ibu saya yang setelah pulang ke alam barzah, semoga dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan anak cucu keturunan kita menjadi anak soleh soleha. Bisa jadi satu dari sekian yang hari ini doanya mustajabah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga akan membekas berkah kepada semua yang mendoakan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Sebelum pulang nanti jangan bubar dulu, kita sedikit foto. Semoga nanti kelak bisa menjadikan bukti bahwa kita pernah hadir di sini menimba ilmu bersama Habib Nizar dan semoga ilmunya manfaat. Allah menurunkan rahmat dan sakinah kepada diri kita andil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.